Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menguraikan biografi hidup Umar bin Abdul Aziz, mengidentifikasi pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, mengklasifikasi kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir, menyebutkan kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Apakah Anda semuanya tahu siapa tokoh yang ada di gambar ini? Benar sekali, beliau merupakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, sekarang kita masuk kepada biografi dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 61 Hijriah di Madinah Munawwarah. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan dan ibunya merupakan Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Nah, beliau merupakan murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau menjabat sebagai khalifah yaitu selama 2 tahun 5 bulan 4 hari. Kemudian beliau wafat pada hari Jumat 10 hari terakhir bulan Rajab 101 Hijriah. Sekarang kita masuk kepada pola kepemimpinan dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat berdasarkan wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik, yang mana beliau merupakan khalifah setelah Khalifah Al-Walid. Khalifah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah berdasarkan usulan dari Raja bin Hawlah, yang mana beliau mengusulkan Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah. Berdasarkan surat wasiat yang disampaikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik, maka diangkatlah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Bagaimana sih pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Nah, meskipun pemerintahan Umar bin Abdul Aziz hanya berlangsung singkat, yaitu sekitar 2 tahun 5 bulan, banyak perubahan yang telah dilakukan. Pemerintahan ini sangat dicintai oleh rakyat dan disegani oleh lawan politiknya. Sekarang kita masuk kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ada dari bidang agama, pengetahuan, sosial politik, dan yang lainnya. Yang pertama, kita akan masuk kepada bidang agama. Dalam bidang agama, Umar bin Abdul Aziz menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, di mana khalifah menitik beratkan penghayatan agama di kalangan rakyatnya yang telah lalai dengan kemauan dunia. Kemudian yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar, di mana khalifah sering mengumpulkan para ulama untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan. Yang ketiga, menerapkan hukum syariah Islam secara serius. Khalifah menerapkan hukum syariah Islam ini berdasarkan peristiwa, yang mana penduduk Hims meminta kembali keadilan terhadap tanah yang telah dirampas oleh Abbas bin Walid bin Abdul Malik. Yang keempat, pembukuan hadis. Khalifah memerintahkan untuk mengumpulkan hadis-hadis untuk diseleksi kembali apakah hadis ini palsu atau tidak. Dan yang terakhir, memberantas bid'ah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa ibadah harus disesuaikan dengan ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya, di bidang pengetahuan. Yang pertama ada gerakan terjemah. Khalifah mengarahkan cendekiawan Islam menerjemahkan buku-buku kedokteran dari beberapa bahasa ke bahasa Arab untuk umat Islam. Kemudian yang kedua, pemindahan sekolah kedokteran, di mana perpindahan ini yaitu dari Mesir ke Turki. Selanjutnya, kita masuk kepada usaha Umar bin Abdul Aziz di bidang sosial politik. Nah, kebijakannya yang pertama, menetapkan politik yang adil, memecat pejabat yang tidak kompeten, meniadakan pengawal pribadi, menghapus kelas sosial, menghidupkan kerukunan toleransi beragama. Selanjutnya, kita masuk ke bidang ekonomi. Kebijakan
Kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz, yang pertama, mengurangi beban pajak, kedua, menghapus sistem kerja paksa, ketiga, mengatur aturan tentang timbangan dan takaran, kemudian menaikkan gaji buruh, menyantuni fakir miskin, dan mengembalikan harta kekayaan khalifah sebelumnya ke Baitul Mal. Sekarang kita masuk kepada bidang militer. Dalam bidang ini, khalifah kurang menaruh perhatian karena beliau lebih mengutamakan pada urusan dalam negeri, yaitu taraf hidup rakyat. Selanjutnya kita masuk kepada bidang dakwah dan perluasan wilayah. Beliau menghapuskan cacian terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluarganya pada tiap akhir khutbah Jumat. Kemudian beliau mengirimkan 10 pakar hukum Islam ke Afrika Utara, serta pendakwah kepada raja-raja India, dan menghapus bayaran jizyah kepada orang yang bukan Islam. Selanjutnya kita masuk kepada kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, beliau memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat dikagumi bukan karena banyak sholat ataupun puasa, tetapi karena rasa takutnya kepada Allah dan kerinduannya akan surga. Itulah yang mendorong beliau menjadi pribadi yang berprestasi dalam segala aspek. Kemudian, wara'. Sikap wara' Umar bin Abdul Aziz adalah keengganan beliau menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, zuhud. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sangat zuhud, di mana kezuhudan tertinggi ketika puncak dunia berada di genggamannya. Selanjutnya, tawadu'. Umar bin Abdul Aziz memiliki sifat tawadu', di mana beliau memiliki sifat rendah hati dan tidak sombong pada siapapun. Kemudian, adil. Umar bin Abdul Aziz memiliki sifat yang paling menonjol dari dirinya, yaitu bersikap adil. Sikap inilah yang menjadikan beliau sosok yang begitu dikagumi oleh kalangan manapun. Terakhir, sabar, di mana kesabaran paling besar yang diujikan pada Umar bin Abdul Aziz adalah pada masa hidupnya, yaitu kesabaran yang terjadi dalam urusan kekhalifahan. Nah, itulah materi kita pada kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.